Semua kebaikanmu
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bulan ini kita memasuki ibadah dalam rangka bulan budaya. Secara khusus minggu ini kita akan mengekspresikan sukacita dan syukur kita dengan nuansa Indonesia Timur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkanlah namamu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Ibadah dalam rangka bulan budaya ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai sejahtera Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Yohanes 6 ayat 35 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa percaya padaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karya dan kasih setia Tuhan tidak tertandingi. Namun acap kali kita bersikap tidak peduli dan berkata sudahlah, terima saja, tidak perlu banyak bertanya. Sadarkah saudara bahwa sebenarnya sikap itu menunjukkan ketidakpekaan kita? Kita bahkan tidak menghiraukan karya Tuhan yang luar biasa. Apakah karena Dia memberikan dengan cuma-cuma dalam hidup kita? Saudara kasih Tuhan, atau karena karya Allah itu sudah biasa kita terima setiap hari dalam wujud yang sepertinya biasa-biasa saja. Dapatkah saudara rasakan setiap tarikan nafas, setiap kesehatan kita, dan setiap hal yang seperti biasa-biasa saja dalam kehidupan yang kita jalani? Itu semua adalah karya dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan bagi kita. Saudara kasih Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah roti surga. Bila boleh sungguh-sungguh kita hidup menikmati Dia sebagai sang roti surga. Tetapi kita seringkali menganggap segala karunia dan anugerahnya itu biasa-biasa saja. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menghadap hadirat Tuhan
dengan pengakuan segala dosa dan kelemahan kita kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sesungguhnya anugerah dan kasih karunia-Mu itu begitu besar kepada kami orang berdosa ini. Tetapi seringkali kami menganggap murah, kami menganggap biasa-biasa saja karena itu telah kami terima dengan cuma-cuma. Padahal sesungguhnya Engkau sudah membayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal di atas kayu salib bagi kami. Ampuni dosa kami, jikalau seringkali kami menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa dan bahkan murahan. Ampuni dosa kami. Bahkan setiap kali kami menarik nafas kesegaran yang boleh kami rasakan dan kesehatan yang boleh kami nikmati, sesungguhnya itu pun juga kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami seringkali menganggapnya biasa-biasa saja. Ampuni dosa kami. Kami baru menyadari ketika kami sulit bernafas, ketika kesehatan kami menurun, dan kami boleh harus mengakui bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami menghadap hadirat-Mu di dalam ibadah ini, bukan semata-mata karena kami merasa diri layak di hadapan-Mu, tetapi kami mengakui dosa dan keterbatasan kami, kegagalan kami, untuk kami boleh menikmati kasih dan karunia-Mu dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh dipenuhi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan biarlah ya Tuhan, ibadah ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, karena kami sungguh-sungguh puas hanya oleh Engkau dan kebenaran firman-Mu dan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya, biar nama-Mu saja dipermuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan menyediakan anugerah pengampunan bagi kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Anugerah pengampunan Allah telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan bagikan kebahagiaan kepada orang-orang yang di sekitarmu. Rangkulah dan katakanlah, Tuhan Yesus mengasihimu. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan. Nyanyilah, senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Pelayanan firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Budi Mulyono. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara jemaat GKI Ambarawa, selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita bersama akan merenungkan tema roti sorga. Dan saudara, sebenarnya roti dari sorga tentu bukanlah tema asing bagi kita. Bagi kita orang Kristen, tema ini sudah cukup fasih. Kita tentu mengenal simbolisme ini. Perlambangan yang ingin menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Di sepanjang perenungan kita hari ini, kita akan bersama melihat diri kita di hadapan Allah. Untuk itu mari kita bersama-sama menyerahkan perenungan firman Tuhan ini ke dalam pimpinan Roh Kudus, supaya Ia mencerahkan kita, menerangi hati dan pikiran kita untuk mengerti akan makna firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, seperti janji Tuhan Yesus Kristus meminta supaya Engkau mengutus Roh Kudus untuk mengingatkan kami akan segala firman yang pernah dikatakan oleh Yesus. Maka pada kesempatan ini juga kami memohon itu terjadi atas setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini dan menguraikannya, maupun kami yang membaca firman Tuhan dan mendengarkan dan mau melakukannya bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami yang mau mendengar. Seperti firman-Mu katakan, berbahagialah setiap orang yang bertelinga karena dia mendengar. Dan Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dengan firman-Mu. Menjadi seperti makanan, menjadi seperti roti yang diberikan kepada setiap kami, yang memuaskan, yang memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti dari sorga, kami sepakat berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini bersumber dari tulisan Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga 35. Sekali lagi, Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga 35. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dikatakan, berbahagialah setiap orang yang bukan hanya mendengar, melainkan melakukan firman-Nya setiap waktu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku sekalian, setiap kali kita menghirup aroma roti, apa yang terlintas di benak kita? Tidakkah kita akan terpanggil untuk duduk
dan menunggu roti itu terhidang di depan kita, bukan? Roti lebih dari sekedar makanan. Ia membuat cita rasa dan selera timbul nyata. Sepertinya roti menghadirkan semangat. Apalagi ketika roti itu fresh from the oven. Coba bayangkan. Sejak awal Allah menciptakan, Ia menyediakan makanan untuk ciptaannya. Allah mengatakan, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Gandum memang salah satu biji-bijian yang dimaksudkannya. Maka kita bisa memahami bahwa roti memang telah dikenal manusia setua manusia di bumi ini. Roti memang sudah sangat lama berada di dalam narasi kehidupan kita. Roti bukan benda asing. Roti seakan menyertai kemanapun manusia pergi. Saudara tentu ingat, anak yang ditemukan Andreas di antara ribuan orang itu membawa bekal roti yang pada akhirnya diurapi Kristus dan menjadi penolong bagi orang banyak. Roti dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, baik secara literal, simbolikal, ataupun liturgikal. Sejak era perjanjian lama, roti telah memiliki peranan penting. Ia bukan hanya menjadi makanan pokok untuk menopang kehidupan, tapi roti harus ada di sepanjang waktu. Contohnya, di altar Tuhan, roti diletakkan sebagai peringatan akan Tuhan. Roti ini dikenal sebagai roti sajian, yang jumlahnya 12 potong roti bundar. 6 di sebelah sini, 6 di sebelahnya. Yang setiap Sabat selalu diperbarui. Roti melambangkan eratnya relasi Allah dengan umatnya. Ia hadir dalam persekutuan. Paulus pun menggunakan roti sebagai analogi bersatunya orang-orang percaya. Jika relasi dengan Allah sudah menjadi pertanda baik, maka relasi yang didasarkan pada perjanjian dengan Allah sungguh-sungguh amat baik. Inilah yang dikenal dengan covenant relationship with God. Tapi pasca peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan, banyak orang telah gagal fokus. Di antara ribuan pria dan wanita, seperti kebanyakan kita juga, fokus pada hal-hal lahiriah sangatlah sering kita lakukan, kita alami. Masalahnya, jarang kita mau mengakuinya. Ini merupakan isu diri. Yesus melihat hati, mengenali history, sehingga segeralah ketahuan apa yang dipikirkan oleh mereka. Fokus atau perhatian orang banyak mengikuti kemana Yesus pergi adalah soal roti dan kenyang. Penilaian ini bukan tuduhan, tapi penyingkapan motif. Kalau kita berada di antara orang banyak itu, tersinggungkah kita? Mungkin kita akan menjawab dalam hati, enak saja dibilang cari roti dan kenyang. Memangnya kami tidak tahu mana yang lebih utama? Saya ini sudah Kristen, bahkan melayani Yesus lama sekali, bertahun-tahun. Saudara, kalau saja saya berada di antara orang banyak itu, saya pun menduga saya akan tersinggung oleh penilaian Yesus itu. Bagaimana tidak tersinggung? Saya yang telah lama melayani sebagai pendeta, dibilang berorientasi pada roti dan kenyang, atau pada hal-hal lahiriah, hal-hal jasmaniah. Tapi namanya isu diri, sifatnya jelas laten, tidak nampak. Hanya pada kondisi-kondisi tertentu, apa yang laten itu akan terungkap. Disinilah jahatnya isu diri, yakni menjebak seseorang pada hasrat puas diri, lalu bangga diri, dan yang paling parah, tidak tahu diri. Dengan sepakat, orang banyak itu segera menanyakan cara untuk dinilai baik oleh Allah. Tentu saja pertanyaan ini penting dan dirindukan oleh banyak orang tua dari anak-anak yang sedang memberontak bermasalah dengan krisis identitasnya. Bagaimana caranya agar bisa dinilai baik oleh Allah
Tentu saja pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting dan dirindukan oleh banyak istri terhadap suaminya yang sangat tidak memperhatikan kehidupan rohaninya. Bagaimana caranya agar bisa dinilai baik oleh Allah? Tentu disukai juga oleh banyak pengurus gereja terhadap jemaat yang sering absen dari acara-acara rohani yang diselenggarakan oleh gereja. Tapi ternyata jawaban Yesus mengoreksi semua motif orang banyak itu. Motif menanyakan cara untuk dinilai baik oleh Allah segaris dengan motif mencari Yesus untuk roti dan kenyang. Yang rupanya berakar pada isu diri yang paling serius, yakni tidak percaya. Mana mungkin sih orang Kristen tidak percaya Kristus? Cara mengikut dan percaya adalah dua hal yang bisa berbeda. Orang yang mengikut belum tentu percaya. Orang yang percaya umumnya siap untuk mengikut. Fakta bahwa orang banyak menunggu Yesus di seberang laut, itu menunjukkan apa? Menunjukkan percaya. Tidak ada jaminan bahwa mengikut gerakan Yesus sudah identik dengan mempercayai apa yang dikatakan Yesus, bukan? Ini senada dengan aktivitas Kristen dan iman Kristen. Orang yang beraktivitas Kristiani apakah dengan sendirinya beriman secara Kristiani? Belum tentu, bukan? Berapa seringnya terjadi kasus yang menyedihkan di tengah maraknya aktivitas Kristiani. Kecewa dengan rekan di gereja, kecewa dengan hamba Tuhannya, dan akhirnya kecewa terhadap gereja dan Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi isu diri yang sedang dibongkar oleh Tuhan Yesus. Yesus melihat motif di balik aktivitas orang banyak. Dan isu diri ini sangat serius, yakni trust issues atau isu kepercayaan. Isu ini dibangun oleh sistem manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Trust issues sifatnya generatif, diwariskan terus-menerus. Trust issues yang pertama kali terjadi dalam sejarah kemanusiaan ada di daerah Eden. Waktu itu jelas sekali bahwa trust issues dibangun oleh roh jahat dengan merusak image Allah atau imago Dei, gambar Allah yang ada dalam diri Adam dan Hawa yang menjadi orang tua semua manusia di muka bumi. Roh jahat menumbuhkan keraguan-raguan terhadap perkataan dan perbuatan Allah. Mereka bisa mengotak-atik perkataan Allah yang sahih, yang valid, yang otentik dengan interpretasinya yang diwarnai berbagai macam motif-motif lain. Seakan-akan ada selubung yang menutupi pandangan. Dan selubung itu dinamai dengan usaha diri yang berpangkal pada percaya diri. Bukan lagi Allah. Dulu sebelum ada banyak kesibukan pekerjaan, mudah sekali untuk mendengar suara Allah dari perenungan pribadinya. Tapi semenjak masalah semakin kompleks, tanggung jawab semakin luas, kepercayaan kepada Allah pun mulai digeser dari epicentrum kehidupan. Ini kasus yang sering kita alami. Alasannya klasik sekali. Bahkan mungkin itu sangat membosankan didengarnya. Atau ada juga yang sejak awalnya memang tidak pernah melihat contoh yang baik dalam keluarga untuk menjadi image yang mengembalikan dirinya kepada image of God atau imago Dei, gambar Allah yang sesungguhnya. Mistrust adalah pintu masuk rusaknya gambar Allah semacam ini. Berapa banyak di antara kita yang sejak kecil tidak dipercayai oleh orang tuanya. Atau sejak masa pertumbuhan kita merasa takut. Terus-menerus takut. Sehingga kepercayaan itu pun sulit untuk dia temukan. Atau kita jadi lebih percaya kepada yang lain ketimbang keluarga. Mistrust telah menjadi virus bagi setiap generasi untuk tidak merasa perlu adanya Tuhan. Tidak perlu lagi Tuhan. Atau Tuhan hanya cadangan. Tergantung keperluan. Orang banyak yang menyongsong Yesus adalah keluarga-keluarga yang sebelumnya duduk
dan menantikan roti yang dipecah-pecahkan oleh Yesus. Orang banyak itu puas, menikmati bahkan kelebihan dari 12 bakul, 12 keranjang roti yang dibagi-bagi di antara mereka. Orang banyak itu sangat kenyang, atau lebih tepat lagi, kekenyangan. Sekarang, mereka yang kekenyangan ini mengejar kembali roti yang mengenyangkan itu. Mereka antusias menantikan Yesus di seberang laut. Mereka sontak gembira ketika Yesus tiba di depan mereka. Tanpa sadar, mereka telah menggeser hal yang kekal dengan hal-hal yang akan binasa. Mereka kehilangan yang esensial, yakni kekekalan. Orang banyak itu pun meragukan bahwa Yesus adalah Dia yang diutus Allah, yang akan memberikan makanan yang bertahan sampai kekal. Mereka mempertanyakan kredibilitas Kristus. Mereka meminta bukti bahwa Kristus mampu melakukan semua yang dijanjikan itu. Bagaimana menurut pendapat saudara? Dengan pertanyaan mereka ini, bukankah pemikiran mereka ini masuk akal? Oh, jelas masuk akal. Hanya sehatkah akal mereka? Jika mereka yang bertanya itu adalah orang-orang yang kekenyangan menikmati roti yang dibuat secara ajaib oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Tapi memang ada banyak orang yang dari sejak awal tidak mampu dan tidak rela memahami kemahakuasaan Kristus. Dengan kata lain, ia Kristen, tapi mempertanyakan keajaiban dan kuasa Kristus. Kristus atau Masyiah dalam bahasa Ibrani berarti sosok yang diurapi. Sebagai tanda bahwa Tuhan menguduskan atau memisahkan orang itu untuk peran tertentu. Jadi orang yang diurapi adalah seseorang dengan tujuan khusus yang ditetapkan Allah. Di era Perjanjian Lama ada tokoh-tokoh yang diurapi menjadi imam, Harun misalnya. Ada tokoh yang diurapi menjadi raja, Daud misalnya. Ada yang diurapi menjadi nabi, Elisa misalnya. Tapi dinubuatkanlah seseorang pembebas yang akan datang, yang dipilih Allah untuk menebus Israel. Dan pembebas ini orang Yahudi yang disebut Mesias. Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dimaksud. Seluruh perjanjian baru mencatat bukti bahwa Yesus adalah yang dipilih. Yesus dipilih untuk diurapi. Injil Yohanes 20 ayat 31 mengatakan bahwa semua yang tercantum di sini, maksudnya di dalam Injil yang telah dicatat itu, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Lalu, satu kali Simon Petrus mengatakan pengakuan imannya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan puncaknya adalah kesaksian para rasul yang melihat sendiri segala sesuatu yang diperbuat Yesus hingga kebangkitannya. Yang dengan tegas Yesus ditugasi Allah untuk menjadi hakim atas orang yang hidup dan hakim atas orang yang mati. Yesus memenuhi peran nabi, imam, raja. Nabi karena Yesus mewujudkan dan mengkhotbahkan firman Allah. Sebagai imam karena kematiannya menebus dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Bapa. Sebagai raja karena setelah kebangkitannya Allah memberikan semua wewenang kepadanya. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus mengharapkan Mesias untuk menebus Israel dengan menggulingkan pemerintahan Romawi dan mendirikan kerajaan duniawi. Setelah kebangkitan Yesus, barulah murid-muridnya mulai memahami apa arti sebenarnya dari nubuatan dalam perjanjian lama yang akan dikerjakan oleh Yesus, Sang Mesias ini. Mesias yang diurapi pertama kali untuk membebaskan umatnya secara rohani, yaitu untuk menebus mereka dari dosa dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kemudian, Yesus Sang Mesias akan membebaskan umatnya dari musuh fisik mereka ketika dia mendirikan kerajaannya kembali. Jadi, saudara, sekarang kita tahu ternyata ada juga orang Kristen yang tidak percaya Kristus. Mereka hanya beraktivitas secara Kristiani.
bahkan mungkin saja bekerja layaknya orang Kristen yang baik, yang sopan, suka menolong, rendah hati, bahkan jujur. Tapi secara diam-diam di dalam hatinya, ia meragukan bahwa urusan hidup kekal mustahil hanya diberikan oleh Yesus. Jalan keselamatan itu banyak katanya. Seperti pepatah katakan, ada banyak jalan menuju ke Semarang. Begitu pula jalan menuju ke sorga. Bukan eksklusif oleh Yesus. Paham inklusif seperti ini cukup banyak dan mungkin juga saudara pun berpendirian seperti itu. Ada juga orang yang berpendirian bahwa mana mungkin masuk ke sorga tanpa upaya yang baik. Kalau mau masuk sorga ya mesti investasi kebaikan dong. Karena itu berbuatlah yang baik, seperti suka menolong orang. Konsep keselamatan transaksional seperti ini juga cukup banyak berada di antara orang-orang yang menyambut Yesus dengan gegap gempita. Atau ada lagi yang liturgical. Yang penting ibadah di dalam gereja. Sebagus mungkin ia melakukan peribadahannya. Jadi alergi kalau kemudian keadaannya tidak indah. Kalau ada kekurangan atau kekeliruan, maka merasa bersalah. Begitu besar menuduh dirinya seakan-akan berdosa di hadapan Tuhan. Performansi menjadi sangat penting. Seakan-akan Allah akan puas melihat penampilan di atas panggung. Benarkah semuanya itu bagi Kristus? Mengapa Yesus tetap mengatakan bahwa pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu percaya kepada Yesus? Bukankah kekristenan yang inklusif, kekristenan yang transaksional, bahkan yang liturgikal, sepintas selalu tampak indah, menyenangkan? Yesus pernah mengatakan kepada perempuan Samaria bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Jadi bukan yang indah tampilannya, tapi benar relasinya dengan Allah dan sesama. Bukan tampaknya baik, tapi memang hakikatnya benar, mempercayai Yesus dan rela dibentuk serupa kembali dengan Yesus. Orang banyak itu sempat membantah Yesus dengan membandingkan apa yang sudah dikerjakan Yesus terhadap apa yang sudah dilakukan Musa di padang gurun. Koreksi paling otentik berasal dari sumber yang dapat dipercayakan. Yesus mengoreksi dengan wibawa yang begitu tinggi, bahkan wibawa tertinggi. Bukan Musa yang memberikan roti dari sorga, katanya, melainkan Bapaknya Yesus yang telah memberikan roti yang benar dari sorga. Hujan roti di zaman Musa memang literal, berupa butiran-butiran seperti ketumbar, yang ketika digiling, ketika ditumbuk, menjadi tepung, lalu dicetak dan dimasak, dipanggang, rasanya seperti roti goreng. Coba bayangkan. Tapi, kini oleh anak dari Bapa yang memberikan roti dari sorga itu, dijelaskan ulang apa maknanya. Roti dari sorga yang diberikan Bapa adalah roti yang sanggup memberi hidup. Bukan hanya sesaat pada waktu sesudah makan roti itu. Kalau roti mana dosisnya terbatas hanya harian, maka roti dari sorga yang dimaksudkan Bapak bukan hanya literal fisikal, tapi spiritual. Roti dari sorga yang spiritual itu ialah Yesus sendiri. Yesus adalah roti dari sorga yang menghidupkan, bukan untuk jangka pendek, melainkan jangka selama-lamanya. Tapi mengapa Yesus menggunakan roti sebagai simbol bagi dirinya? Yang pertama, Yesus mewujudkan kehadiran Allah. Seperti 12 roti bundar di dalam atau di atas nampan emas di dalam bait Allah, yang melambangkan kehadiran Allah, yang selalu ada untuk umatnya. Yesus menyertai kemanapun kita pergi. Yesus berjanji menyertai kita selama-lamanya. Lalu yang kedua, kenapa Yesus menggunakan roti sebagai simbol dirinya? Selain Yesus mewujudkan kehadiran Allah, yang kedua, Yesus menopang kehidupan. Seperti halnya roti yang secara literal merupakan makanan utama,
untuk menunjang hidup setiap orang. Maka Yesus menopang hidup kita sepanjang waktu, bahkan hingga akhir waktu kita di bumi ini. Sekarang, ada dua hal yang perlu kita tetapkan di akhir dari perenungan kita hari ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Yesus Sang Roti dari sorga? Maksudnya, percayakah saudara bahwa Ia yang membuat kenyang akan menopang hidup saudara hingga tuntas? Percayakah saudara bahwa Yesus hadir di setiap peristiwa, termasuk di masa sulit seperti yang kita alami akibat pandemi ini? Percayakah saudara bahwa roti yang diberikan tidak pernah keliru porsinya? Kalau terjadi ketidaknyamanan akibat situasi yang kita sedang alami, curigakah saudara bahwa rotinya sudah basi? Ketetapan hati yang kedua adalah soal kesediaan dan kesetiaan. Bersediakah saudara mengakui Sang Roti dari sorga itu hari demi hari? Saudara mempercayai dan mempercayakan adalah dua pekerjaan yang berbeda prosesnya. Saudara bisa mempercayai Sang Roti dari sorga, tapi sekaligus meragukannya. Bahwa pada waktu saudara melihat kesulitan ini, kesulitan untuk bergerak, kesulitan untuk hidup, masih adakah saudara semangat dan selera hidup saudara setelah saudara menghirup aroma roti dari sorga? Setelah saudara kecewa, atau mungkin sedih, atau mungkin ada kepahitan lain, seketika saudara mengalaminya. Saudara dengan mengambil waktu teduh, mari masing-masing kita mengambil waktu untuk merenungkan kembali, mengingat kembali semua kebaikan Kristus. Mari kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Ada beberapa yang perlu kita refleksikan. Apakah ada di antara saudara yang merasa perlu untuk menyerahkan hidup saudara kembali kepada Kristus? Apakah ada yang mengakui bahwa selama ini saudara sempat meragukan Kristus? Meskipun saudara rajin beribadah, rajin berdoa, bahkan mungkin saudara rajin berpuasa. Saudara, apakah memang ada yang sangat mengganggu di dalam kehidupan spiritual saudara sehingga sulit mempercayai dan menyerahkan hidup saudara kepada Yesus? Saudara, kalau ada yang sedemikian ini, biarlah di hadapan Kristus, dengan segala macam pergumulan yang merupakan isu diri saudara, saudara tidak perlu malu, saudara tidak perlu merasa kecil hati. Tapi saudara datang kepada Kristus, dan saudara katakan, ya Yesus, Sang Roti yang hidup, Sang Roti sorga, Sang Roti yang memberi hidup yang dari sorga, kenyangkanlah aku, bukan hanya secara fisikal yang aku dambakan selama ini, tapi yang lebih lagi secara spiritual. Aku rindu supaya aku kenyang akan firman-Mu. Aku rindu supaya aku ngerti betul apa yang Engkau firmankan, Engkau janjikan, Engkau katakan. Sehingga perkataanku, pikiranku, perbuatanku pun seturut dengan firman-Mu. Bapa di sorga, dengarlah doa kami. Engkau sangat tahu pergumulan kami. Karena itu hampirilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti dari sorga, yang akan mengenyangkan secara spiritual, yang membuat kami hidup bahagia, bersama-sama selamanya dengan Engkau. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi, selamat menikmati perjalanan bersama dengan Sang Roti dari sorga. Padang gurun yang kita akan tempuh tidak akan menjadi gersang, karena Kristus akan memenuhi dengan kenyang. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian dimanapun, baik di Ambarawa maupun di kota-kota yang lain yang kebetulan saudara ada di kebaktian ini. Tuhan memberkati. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari
Bersama-sama dengan semua umat percaya, kita mengaku iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah, Sang Roti Surga yang memuaskan jiwa kita. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau saat ini kami diizinkan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik karena terpapar COVID, bahkan terinfeksi COVID-19, ataupun karena faktor usia, ataupun karena faktor penyakit-penyakit yang lain. Bapa di dalam surga, tolong berkati mereka, supaya mereka pun juga menikmati kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga iman, pengharapan, dan kasih mereka senantiasa tertuju kepada Engkau yang melampaui segala pergumulan kesehatan mereka. Bapak berkati untuk obat-obatan yang mereka konsumsi, Bapak berkati untuk makan, istirahat, dan vitamin yang mereka lakukan, mereka konsumsi, sehingga boleh sungguh-sungguh meningkatkan kemampuan tubuhnya untuk pulih kembali. Dan kami juga berdoa untuk setiap keluarga, setiap pribadi yang mendampingi dan merawat mereka. Bapak berkati supaya mereka pun juga menikmati damai sejahtera-Mu dan kesehatan yang Kau berikan bagi mereka. Sehingga mereka pun boleh melayani dengan sukacita karena kasih setia-Mu yang menyertai mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Karena keluarga atau orang yang mereka kasihi telah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu ya Bapa. Bapak berkati supaya mereka pun boleh menikmati penghiburan yang dari Engkau. Sehingga mereka menjalani masa-masa duka cita dengan penuh pengharapan kepada Engkau Allah yang hidup. Bapak berkati supaya mereka pun juga terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melepaskan dan merelakan pribadi yang mereka kasih, karena Engkau jauh lebih besar mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan dan pergumulan ekonomi. Berkati di tengah-tengah pandemi ini tidaklah mudah. Mungkin pendapatan mereka menurun, bahkan ada saudara-saudara kami yang mengalami PHK. Berkati mereka supaya mereka pun tidak patah semangat untuk berusaha, untuk berjuang, untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan keluarga mereka, dan bahkan di tengah-tengah pergumulan mereka, mereka tetap bisa menjadi berkat dan kesaksian ada begitu banyak orang. Bapa di dalam surga, Bapa berkati supaya mereka pun juga diberikan hikmat dalam mengelola keuangan dan bahkan mengerjakan segala sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa berkati usaha mereka sehingga mereka pun boleh melihat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah, bahkan yang sampai terkecil pun ya Tuhan. Berkati supaya mereka pun boleh bekerja sama dengan baik di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah dihadapi, baik segi kesehatan maupun ekonomi. Berkati supaya mereka pun boleh bekerja sama dengan baik untuk memaksimalkan segala potensi yang ada, sehingga masyarakat boleh terlayani dengan baik, sehingga masyarakat yang lemah boleh mengalami kekuatan dan damai sejahtera-Mu terus melingkupi, sehingga kami pun boleh menikmati sejahtera. Dan di dalamnya ya Tuhan, bahwa berkati supaya proses vaksinasi juga boleh berjalan dengan baik, sehingga ada timbul kekuatan imunitas komunal yang besar, semakin lama semakin besar, sehingga pandemi COVID-19 ini boleh semakin terkendali.
Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, biarlah aparat penegak hukum boleh sungguh-sungguh mengerjakan tugasnya yang terbaik, sehingga setiap pribadi-pribadi, orang-orang yang melakukan ketidakadilan, melakukan pelanggaran hukum, bahkan keserakahan dalam menimbun segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pergumulan bangsa dan negara ini, mereka boleh ditangani dan menerima keadilan yang dari Engkau ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh dunia, biarlah boleh sungguh-sungguh di tengah-tengah pandemi ini manusia semakin menyadari kegagalan dan keberdosaannya, sehingga bertobat di hadapan-Mu, sehingga hidup takut akan Engkau dan menjadi berkat satu dengan yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati untuk setiap gereja Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dan kesaksian yang nyata di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang sedang menderita ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan segala doa dan syukur kami kepada Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
sebuah persembahan pujian yang indah yang disampaikan oleh keluarga Bu Wismo. Sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa hanya bersama Bapa kita mampu melewati saat-saat sulit seperti ini. Dan saatnya kita akan menyatakan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari membawa persembahan yang dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan kita transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ambarawa sesuai dengan nomor yang tercantum di layar monitor atau di warta digital. Yang kedua, dengan scan QR menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan yang ketiga, kita bisa memasukkan dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor TU Gereja pada hari dan jam kerja. Mari kita aturkan persembahan kita dengan mengingat hal ini. Ibrani 13 ayat 15-16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, walaupun secara online kami rindu untuk merasakan kasih-Mu. Dan sebagai ucapan syukur kami ya Bapa, pada pagi hari ini kami membawa persembahan yang sudah kami siapkan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan yang kami bawa ya Bapa boleh berguna untuk pelayanan di gereja-Mu ini. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan ada pada mereka, sehingga di dalam mengelola persembahan ini ya Bapa, mereka boleh mengelolanya dengan baik dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu. Tuhan berikan kesehatan yang cukup, Tuhan berikan kemampuan mereka saat mereka bekerja, Tuhan berkati. Mampukan mereka untuk melakukan pekerjaannya dengan takut akan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan ingatlah selalu akan karya Tuhan dalam hidupmu, serta tetaplah hidup berfokus pada Sang Roti hidup yang merasakan kehadirannya di dalam berbagai pengalaman kehidupan.
Mampukan kami ya Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang kasih-Nya tak terselami. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.